Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau duduk diam di hadapan Bapa di sorga. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami semua. Roh Kudus Tuhan saja yang mengurapi kami, memberikan kami hikmat, pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Lalu kami hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus semakin menyadari bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan saat ini adalah kesempatan yang sangat berharga, di mana inilah kesempatan yang harus kita pakai untuk mempersiapkan masa depan hidup kita di kekekalan. Mungkin sebagian saudara akan merasa pernyataan ini sebagai sesuatu yang lebay gitu ya, berlebihan. Tetapi saya harus katakan sekali lagi dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Saya harus berkata, saudaraku, lihatlah kesempatan hidup hari ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan hidup kita di kekekalan nanti. Saudara, tidak banyak orang mau menyadari akan hal ini, sebab saat ini mereka sudah terlanjur berpikir bahwa orang percaya diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan saya harus berkata, benar, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, tetapi bukan berarti kita lalu tinggal diam menerima begitu saja. Nah, saudaraku, perhatikan baik. Di sini kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ini secara jujur, ya, secara jujur. Kalau firman Tuhan katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, maka kita harus mengerti di sini iman itu bukan sekedar pengakuan dengan mulut saja, ya. Kita mengaku dengan mulut kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Nah, saudaraku, iman itu bukan sekedar pengakuan mulut. Kita harus melihat bahwa iman yang benar itu harus disertai dengan tindakan. Sekali lagi, iman yang benar itu harus disertai dengan tindakan. Artinya, ketika kita mengaku kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus merespon itu, ya. Kita harus merespon secara benar kasih karunia yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu dengan apa kita harus merespon semuanya itu? Tentu dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini tindakan. Jadi kasih karunia itu harus diresponi dengan tindakan yang nyata, saudaraku. Ya, mengerjakan keselamatan itu harus dalam bentuk tindakan yang nyata. Artinya segenap hidup kita, baik perkataan, perbuatan, gerak, pikiran, tingkah laku, semuanya itu harus ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara, respon yang benar terhadap kasih karunia atau anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Jadi, dalam segala keadaan, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu artinya setiap hari kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Kita harus semakin memberikan diri kita terikat dengan Tuhan. Dan ini adalah satu-satunya pilihan hidup yang terbaik untuk kehidupan kita. Ini yang membuat kita bisa berkata seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini selama kita masih hidup, maka semua yang kita lakukan itu hanya seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup adalah Kristus, artinya selama kita hidup, kita hanya mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Disinilah
perjuangan hidup kita sebagai orang percaya yang sangat berat. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudaraku, kalau dikatakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, itu artinya kita tidak boleh lagi hidup di dalam manusia lama yang kita kenakan selama ini, yang selalu melakukan segala sesuatu hanya mengikuti keinginan diri dan hawa nafsu diri kita sendiri. Kita harus menanggalkan cara hidup yang demikian, saudaraku. Sekarang kita harus benar-benar sadar kalau kita berada di dalam Kristus, berarti kita harus hidup mengenakan manusia baru, di mana dalam setiap tindakan, perkataan, perbuatan, gerak pikiran, semuanya itu harus benar-benar serupa dengan Kristus. Saudaraku, untuk menjadi serupa dengan Kristus itu tidak gampang. Cara hidup seperti ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Tetapi perjuangan itu menunjukkan bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, kita kerjakan dengan takut dan gentar. Perjuangan itu juga yang menunjukkan bahwa iman percaya kita yang sejati selalu harus disertai dengan perbuatan, saudaraku. Bagaimana kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan? Yakobus pasal yang kedua ayat 18 firman Tuhan katakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lalu kalau kita melihat lagi ayat yang ke-20, dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kemudian dikatakan lagi di dalam ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka responilah keselamatan itu dengan perbuatanmu. Tunjukkanlah perbuatanmu. Sebab tanpa kita berbuat, tanpa kita berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah, hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, imanmu adalah iman yang mati. Perbuatan itu yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mau meresponi kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Tentu dengan tindakan yang nyata. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus melihat bahwa kesempatan hidup hari ini adalah kesempatan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan cara berjuang untuk merubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, atau berjuang untuk mempersiapkan kehidupan kita di kekekalan nanti. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami. Dan kami harus melihat bahwa kalau kami masih diberikan kesempatan hidup saat ini, itu artinya kami harus berjuang untuk memperbaiki diri dalam segala keadaan hidup. Kami tidak boleh lagi hidup untuk menikmati dunia ini, tetapi kami mau hidup
hanya untuk mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan di sepanjang umur hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami pada akhirnya boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, menuntun kami, membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami berjuang untuk tetap hidup di dalam kesucian kekudusan Tuhan, berjuang untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah Bapa di sorga, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.